Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dadan Hamdan Mubarak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang akan menjelaskan tentang hari akhir. Yang akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan tahun 2022 gelombang 3 kelas adaptif 18 LPTK YIN Syekh Nurjati Cirebon. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat itu dipelajari di pendidikan agama Islam semester kedua kelas 12 di seluruh jurusan. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran ini siswa dapat 1. Meyakini terjadinya hari akhir, 2. Berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir, 3. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, dan 4. Menunjukkan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah definisi iman kepada hari kiamat. Yang pertama, iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan atau tindakan. Sedangkan kiamat adalah hancur, punah, musnah, kehancuran, kepunahan dan kemusnahan. Sehingga bisa kita simpulkan iman kepada hari kiamat adalah meyakini sepenuh hati bahwa tatanan kehidupan dunia akan mengalami kehancuran. Yang kedua, macam-macam kiamat. Pertama adalah kiamat sukro, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil, contohnya kematian. Karena setiap kita yang hidup itu adalah akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu peristiwa yang amat besar. Karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang dengan kehendaknya. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat. Sangat banyak sekali tanda-tanda kiamat itu. Di antaranya adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya, berarti hubungannya tidak jelas. Yang kedua adalah ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung yang tinggi, yaitu terjadinya ketimpangan dan sosial yang sangat tinggi. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan luasnya kebodohan dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan berikutnya. Fase kehidupan manusia dari mulai alam ruh. Yang pertama yaitu ketika manusia di dalam kandungan alam rahim atau alam ruh, maka Allah Subhanahu wa taala berbuat dahsyat dengannya. Pada saat di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menuliskan atau menetapkan 4 perkara. Yang pertama rezekinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan atau kebahagiaannya. Yang kedua yaitu fase alam fana atau dunia. Kehidupan di dunia ini bersifat fana sementara dan akan musnah. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selama hidup di dunia, manusia diberi kemerdekaan untuk memilih rezeki yang halal atau yang haram, husnul khotimah atau su'ul khotimah, amal yang soleh atau amal yang buruk, hidup bahagia atau hidup sengsara. Yang selanjutnya adalah alam barzah. Pada saat manusia di alam barzah atau alam kubur, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan dunianya. Ditanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapakah saudaramu. Adapun manusia tertentu ada yang akan terhindar dari siksa kubur, antara lain orang yang mati syahid dan orang yang gugur ketika bertugas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, perjalanan menuju alam akhirat adalah alam kebangkitan dari alam kubur atau yaumul ba'ats. Setelah manusia melewati alam barzah, kemudian mereka akan dibangkitkan dari alam kubur untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kebangkitan manusia dari alam kubur dinamakan yaumul ba'ats
di mana manusia akan diperlihatkan, dinampakkan kepadanya segala amal kebaikan, keburukan yang selama hidup di dunia terpendam atau bersemayam dalam dada hati manusia. Ada yang sebenarnya baik tapi kelihatan atau nampaknya tidak baik. Ada juga yang sebenarnya tidak baik tapi kelihatannya baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir." Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Yang kelima adalah alam mahsyar. Alam mahsyar merupakan peristiwa seluruh manusia dikumpulkan pada suatu tempat yang sangat luas, padang mahsyar. Keadaan manusia di padang mahsyar, ada yang datang dalam keadaan bahagia, mukanya bersih dan bersinar, dan ada pula yang sedih, yaitu mukanya suram dan bengkak. Yang keenam adalah alam mizan atau yaumul mizan, adalah saat amal perbuatan baik ataupun buruk manusia ditimbang di neraca timbangan amal. Tujuannya tidak lain untuk mengetahui apakah amal kebaikannya yang lebih berat timbangannya daripada amal keburukannya ataukah sebaliknya. Adapun yang dapat menambah berat amal timbangan kebaikannya adalah akhlak terpuji, husnul khuluq, berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, binatang, dan lingkungan atau alam sekitar. Adapun perilaku yang mencerminkan iman kepada hari kiamat ini sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas, meladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakang, dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut. Yang keempat, segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah hikmah atau manfaat beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, sebagai pemelihara dari manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Yang kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta berusaha menjauhkan diri dari segala larangan yang secara maksimal. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah dan lain sebagainya. Itulah materi pembelajaran yang pada kesempatan ini bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita sehat selalu, dan jangan lupa subscribe channel saya pribadi yaitu Dadan Hamdan Mubarok, dan sebarkan kalau ini adalah sebuah kebaikan. Terima kasih sekali lagi, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.